dan tegak kuatkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu dalam kegiatan sesi berbagi dari kami CGP Angkatan 3 Kabupaten Ogan Ilir. Saya sendiri Ida Fitriani SPD. Salam bahagia. Di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Peran guru dalam membangun budaya positif. Bapak Ibu kenal dengan Bapak ini? Siapa kira-kira? Ki Hajar Dewantara. Apa yang paling terngiang kalau kita melihat foto Bapak ini? Benar? Iya, pahlawan Indonesia yang terkenal dengan trilogi pendidikannya, ya. Benar sekali. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. Coba Bapak Ibu cari teman terdekatnya berpasangan, ambil, sobeklah secarik kertas kecil. Boleh dicoba Bapak Ibu? Ambil kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga, lalu Bapak Ibu tulis di kertas. Duit, buku tabungan sertifikasi. Jadi silakan ditulis di kertas kecil, kemudian Bapak Ibu genggam di salah satu tangan Bapak Ibu. Teman Anda yang terdekat, yang berpasangan, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Coba Pak Mas dengan siapa ya? Pak Islan ke depan untuk mempraktekannya. Ya. Ini Pak, ini Pak. Kami ulangi ya, jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, lalu kertas kecil itu ditulis sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu, bisa keluarga. Pak Mas sudah ditulis? Oh sudah Pak Eslan. Jadi Pak Mas yang pegang, di dalam genggaman Pak Mas ada sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Mas. Nah Pak Eslan berusaha sekuat tenaga mengambil sesuatu yang paling berharga di genggaman Pak Mas. Apa mudah deh? Kalau tangan Pak Eslan sakit? Silakan dijawab, silakan. Pak Mas berusaha menahan sesuatu yang berharga bagi diri. Kalau tidak bisa dengan kekerasan, boleh dengan cara halus biar Pak Mas memberikan yang paling berharga.
berbagai cara. Boleh dengan kekerasan, tidak bisa dengan cara halus. Oke, terima kasih Pak Eslan dan Pak Mas. Jadi Bapak Ibu, apa yang diwakilkan dengan Pak Mas dan Pak Eslan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Jadi ada 4 teori berhubungan dengan kegiatan tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita mengajar, kita berpikiran bahwa kitalah yang mengontrol siswa. Kita yang membuat aturan. Siswa tidak boleh pakai sepatu putih. Siswa pakai seragam. Jadi teori yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kan kita lakukan. Ya, membuat orang merasa bersalah. Kau ngapain pakai sepatu putih? Kau ngapain terlambat? Membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat bisa berupa pujian. Hebat nak bisa datang pagi, hebat nak bisa mengumpulkan tugas. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa di sekolah, teori yang ketiga bahwa kita bisa memaksa. Nah, ilustrasi dari Pak Mas dan Pak Eslan tadi itu menunjukkan kegiatan kita di sekolah. Pak Mas itu sebagai murid, Pak Eslan itu sebagai guru. Kita memaksa anak untuk mematuhi peraturan tanpa anak itu mematuhi. Tetapi menurut teori ini, apa yang dilakukan anak kadang-kadang bukan dari dirinya, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka melakukan. Baik itu takut merasa bersalah, atau juga karena ketakutan terhadap kita sebagai orang dewasa. Nah, di sini kita akan merenung sejenak mengenai bagaimana menciptakan budaya positif, bagaimana biar anak itu disiplin tapi dari dalam dirinya sendiri. Kayak Pak Mas tadi tidak akan pernah memberikan barang yang berharga kepada Pak Eslan, kecuali di dalam hatinya dia yang memberikan dengan sukarela. Walaupun Pak Eslan dengan kencang membuka genggamannya, tidak akan terbuka. Lah digelintik-gelintik masih tidak terbuka juga. Ini teorinya. Oke. Disiplin. Apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Namun kata-kata belajar saat ini, disiplin ini jauh berubah makna. Bukan belajar, tetapi berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi sekarang berubah makna, disiplin itu kayak aturan, bukan lagi menjadi arti belajar. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Sesuai katanya eksternal artinya dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Misalnya anak takut terlambat karena takut dimarahi oleh guru, berarti itu motivasi eksternal. Yang kedua, masih sama motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kayak reward ya, kalau di kelas saya pernah menerapkan anak yang mendapatkan nilai 100, anak yang mengumpulkan tepat waktu akan mendapatkan bintang biologi. Jadi mereka berusaha menjadi tampil yang terbaik karena ada motivasi dari eksternal berupa imbalan. Iya, bonus, reward ya. Nah, ini yang paling penting dan harusnya ini yang terjadi.
motivasi internal dari dalam diri sendiri, tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi bukan karena takut dengan Bu Yudi, dengan Pak Eslan, dengan Bu Ida, bukan karena mengharapkan imbalan, tapi motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang sulit kita lakukan. Ya, bagaimana menggerakkan anak untuk mematuhi aturan bukan karena takut hukuman. Tapi sepertinya awal-awal butuh ya hukuman itu ya. Reward kayak nanti kita akan buat jadwal Bu Yuni untuk membuat apa? Kredit poin ya. Nah, mungkin kalau sudah terbiasa nanti tidak ada lagi kredit poin itu. Motivasi disiplin justru datang dari diri sendiri kalau sudah terbiasa nantinya. Nah, ini budaya positif. Seperti yang kata-kata pertama kami sampaikan tadi. Budaya positif, budaya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu berawal dari hal-hal kecil. Yang pertama, peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibuat di dalam kelas Bapak Ibu. Kemarin kami mencoba mengajak anak untuk membuat aturan-aturan ketika belajar di kelas. Saya sampaikan ke anak-anak, apa sih kelas impian bagi kamu? Dijawab, Bu, saya pengen kelasnya yang bersih, yang nyaman, tidak ribut. Kalau pengen kelas yang nyaman, kita harus bikin peraturan di dalam kelas kita. Apa aturannya? Jadi satu persatu ke depan. Bu, saya pengen tidak ada yang bersuara ketika guru menjelaskan. Ke depan dia menulis. Tidak ada yang bersuara ketika guru menjelaskan. Tidak bermain handphone ketika belajar. Banyak sekali mereka membuat aturan. Tetapi ada saja Bapak Ibu baru selesai menulis tidak menggunakan handphone ketika belajar, lalu bunyi handphone di sudut kelas. Tapi kita berusaha ya, berusaha. Kalau sudah terbentuk peraturan kelas, seluruh anggota kelas itu mengerti, meyakini bahwa di kelas ada aturan dan harus diikuti. Ini akan menjadi keyakinan kelas. Oh, ketika belajar tidak boleh menggunakan handphone karena kita sudah buat kesepakatan di dalam kelas kita tidak boleh menggunakan handphone. Jadi kawan-kawannya saling mengingatkan. Kalau sudah saling mengingatkan, ini akan menjadi keyakinan kelas. Jika seluruh anggota kelas meyakini kesepakatan kelas tadi, itu akan membentuk lingkungan positif. Nah, ini jika seluruh anggota sekolah melakukannya, ini akan terbentuk budaya positif. Dulu kita 2-3 tahun yang lalu sebenarnya sudah luar biasa. Mencari anak yang terlambat itu sulit. Mungkin karena COVID, jadi tugas kita bersama-sama ya mengingatkan kembali tentang aturan-aturan kelas. Hanya saja kalau di awal kita menerapkan aturan kelas itu dengan reward, dengan punishment, dengan hukuman, mungkin ke depan kita bisa memotivasi secara internal bagaimana mematuhi aturan itu, motivasi dari dalam diri sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Oh, ini aturan. Kenapa harus keyakinan kelas? Ini alasannya Bapak Ibu. Kasus yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menggunakan helm itu aturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus ada aturan seperti itu? Nah, untuk keselamatan. Kalau untuk keselamatan berarti motivasinya internal, sudah berasal dari diri sendiri. Tapi kalau dia takut kena tilang, berarti motivasinya motivasi
ada hukuman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kata Bu Tri tadi, kalau motivasinya dari dalam, untuk protokol kesehatan. Tapi kalau motivasinya karena takut dapat hukuman, maka itu namanya motivasi eksternal. Kalau eksternalnya tidak ada, ini tidak akan dilakukan. Seperti yang anak-anak kita lakukan. Kalau guru udah kasih, oke, masker ya, gitu kan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau dia takut dimarahi, berarti dia motivasi eksternal. Tapi kalau motivasinya dari dalam diri sendiri, ini menjadi motivasi internal. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu. Tapi apapun kesulitannya, ini yang akan kita bentuk. Bagaimana mendapatkan, menggali motivasi internal anak-anak kita, gitu. Nah, langkah pertama untuk menciptakan budaya positif adalah membuat kesepakatan kelas. Ini contohnya. Kesepakatan kelas, jadi kita ajak anak diskusi. Kita menggali, membuat aturan, tapi aturan itu bukan dari kata-kata kita. Kita yang melemparkan ke anak-anak. Pengennya sekolah, kalau skala besar sekolah, kalau skala kecil kelas. Kita ajak diskusi anak-anak kita supaya kelas kita tertib, belajarnya enak, kira-kira aturannya seperti apa. Tapi penyampaian ke anak-anak kita harus apa ya, jelas. Saya mencoba di kelas pertama 12 IPS 2, anak-anak, kelas impianmu seperti apa? Dijawabnya, kelas impianku Bu, pengennya bajunya dikeluarkan. Bingung saya. Oh, berarti saya ketika menyampaikan kurang jelas. Jadi ketika di kelas berikutnya saya sampaikan, kita akan membuat kesepakatan kelas supaya terwujudnya pembelajaran yang baik. Aturan apa yang kita buat, tetapi aturan itu tidak melanggar dari aturan yang sudah ada. Akhirnya terbentuk. Tidak ada lagi yang sambil, Bu, belajarnya sambil makan, sambil minum. Terbentuklah mirip seperti ini, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif belajar, tidak bermain handphone. Ada yang menjawab tidak bermain handphone ketika jam pelajaran. Nah, apa tujuannya kalau sudah ada kesepakatan kelas? Kalau sudah ada kesepakatan kelas, ini akan terbentuk keyakinan kelas. Lalu nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada yang melanggar? Kita kan sudah buat kesepakatan, keyakinan kelas. Bagaimana jika ada yang melanggar? Tentunya harus kita tanggulangi dengan cara nanti di akhir sesi ada namanya restitusi segitiga. Bagaimana kita mengatasi permasalahan pelanggaran peraturan kelas yang sudah disepakati, yaitu dengan restitusi di akhir kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu, peraturan, keyakinan atau nilai kebaikan yang dituju. Jadi setiap peraturan itu pasti ada nilai yang dituju, nilai yang akan kita dapatkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebaikan apa yang muncul? Disiplin, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, berarti ya, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Disiplin, tepat waktu. Oke, lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai keyakinan yang kita tuju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Bisa.
komitmen pada tujuan, dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan, untuk menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya selain melanggar aturan, tapi ada keyakinan yang paling mendasar, yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Gunakan masker, itu untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keyakinan yang kita pahami untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Dihukum oleh penghargaan. Kadang saya sendiri dulu menganggap penghargaan itu adalah motivasi yang paling baik supaya anak itu mengikuti aturan. Anak-anak yang ngumpul tepat waktu akan Ibu berikan bintang biologi. Kalau ketika PPL, anak-anak yang dapat nilai 100 akan Ibu berikan coklat, akan Ibu berikan permen. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan sangat berpengaruh terhadap anak, tapi ini pengaruhnya jangka pendek. Kok bisa berpikir seperti itu? Ketika kita memberikan reward berupa hadiah, anak-anak yang dapat 100 Ibu berikan coklat. Suatu ketika kita tidak punya duit, kita lupa beli coklat. Kira-kira anak mau tidak mengerjakan, mau tidak mendapatkan nilai 100? Ketika menjadi down, tidak termotivasi, maka yang kita lakukan memberikan penghargaan, berarti pengaruhnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Izin mulai duluan Pak Tarno. Tadi ya, biar hemat waktu. Penghargaan menghukum, maksudnya apa? Bagi anak-anak tertentu mungkin bisa jadi motivasi penghargaan, tapi bagi anak-anak yang maaf tuh yang rankingnya di bawah-bawah justru menjadi hukuman. Pernah suatu ketika mau dapat memberikan bintang ke anak-anak, ada yang nyeletuk di belakang. Pasti si A lagi dapat, pasti si B lagi. Jadi yang tidak pernah mendapatkan penghargaan justru semakin malas. Itu artinya penghargaan menghukum. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ada tindakan guru dan mungkin juga tindakan yang pernah saya lakukan. Ada dua ini hukuman atau sanksi konsekuensi. Bukan berarti tidak boleh ada konsekuensi terhadap pelanggaran, tetap ada. Tapi ada dua bentuk, ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu mereka melanggar, tapi mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Bukan berarti yang melanggar jadi dibiarkan saja. Udah boleh katanya ada hukuman, bukan. Tapi ada konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. 100 kali di buku. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, jadi penceker, di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman?
Hukuman konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Tidak nyambung antara pelanggaran dengan yang dilakukan. Oke, benar Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up. Itu hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia mencoret kertas punya teman. Nah, dia menggantikan kertas itu konsekuensi. Jadi kita merubah paradigma kita dari hukuman menjadi konsekuensi. Bukan berarti tidak ada timbal baliknya pelanggaran, ada, hanya perlu diubah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi ya. Oke. Nah, yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Khusus untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena pas ini. Pas di pelajaran PJOK. Pasnya apa Mas? Iya. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya bukan berarti yang benar Bapak Ibu ya. Saya mencoba, kita sama-sama mencoba mengubah hukuman menjadi konsekuensi. Kalau dulu saya kesal, sering nyobek pinggang malahan. Kau sakit kesal. Ternyata apa yang saya lakukan itu menyakitkan anak-anak. Itu hukuman bagi anak. Kalau sanksi itu bukan menyakitkan, tapi sesuatu yang harus terjadi atas tindakan atau kesalahan yang dilakukan. Kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka lama. Kalau kita sekarang jarang dengan fisik, karena kita takut ya dengan undang-undang. Nah iya, termasuk saya mungkin sudah belasan tahun, tidak tahu kira-kira ada tidak kata-kata saya yang menyakitkan hati. Kadang terceplos buyan dia kau kak. Ternyata itu bisa membuat anak sakit hati dalam waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak tetap tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek. Kalau hukuman itu anak menjadi benci disiplin. Ada kita, cak nurut. Dan nanti kita cak tak tahu menandai aturan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin karena muncul dari diri sendiri. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Jadi ada stimulus, ada rangsangnya. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri, berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Hukuman itu membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan. Sedangkan konsekuensi membuat anak itu tidak nyaman, tapi hanya sementara saja. Nah ini posisi kontrol Bapak Ibu. Pak Mas akan dikomentar. Motivasi 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama penghukum, guru penghukum. Guru pembuat orang merasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Nah ini 5 posisi kontrol. Apa bedanya? Kalau penghukum, tindakan yang dilakukan adalah menghardik, nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau guru sebagai membuat orang merasa bersalah, ini dengan cara berceramah dan mengatakan
ibu kecewa dengan kamu, juga ibu ngelekau. Nah, itu membuat orang rasa bersalah. Kalau teman membuatkan alasan untuk muridnya, kenapa kamu bisa begitu? Kenapa kamu melakukannya? Itu namanya teman. Pemantau menghitung dan mengukur kesalahan-kesalahan. Kamu sudah 5 kali loh melakukan ini. Itu artinya sebagai pemantau. Sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh pelanggaran yang pernah dilakukan dan saya buat restitusi kemarin, anak menyobek buku temannya. Yang dilakukan guru sebagai manajer menanyakan, mengapa kamu bisa melakukannya? Jadi anak mengemukakan pendapatnya, alasan dia melakukannya. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kata-kata yang keluar dari guru tersebut, kalau dia sebagai penghukum, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas kalau terlambat. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kau lagi yang dipanggil. Nah, itu posisi guru membuat orang merasa bersalah. Kalau posisi guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, jangan lagi kau ulangi, kasihan orang tuamu. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya sehingga kamu melakukannya? Itu kalau dia pemantau. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya dia menyobek buku temannya, lalu kita sampaikan, apa yang bisa kau kerjakan untuk mengatasi masalah ini? Itu kalau posisi guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari penghukum membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer, mana yang paling ideal? Manajer. Sulit, tapi kita berusaha menjadi paling tidak teman dulu, lalu naik menjadi pemantau dan akhirnya menjadi manajer. Itu posisi kontrol guru. Nah, kita di mana posisi guru? Kita berada di antara pemantau dan manajer. Posisi terbaik adalah di antara keduanya. Posisi kita. Melalui nada suara, apa yang tersampaikan dari sebuah pesan, kalau kata-kata itu hanya 10% yang diterima oleh anak. Kalau nada suara 35%. Tapi nonverbal, bahasa tubuh. Cak mana nian bahasa tubuh. Nah, nyelo wae mate. Ya. Baru ibunya tak sepatunya sudah takutan. Apa yang kamu mau? Satu kalimat ini bisa menjadi 5 posisi kontrol kita. Kalau sebagai penghukum, tinggal nadanya saja. Apa yang kamu mau? Gitu kan? Nah, tapi kalau direndahkan nadanya, apa yang kamu mau? Itu sudah berubah posisi. Posisi dari penghukum bisa jadi teman, bisa jadi manajer. Kegiatan nada suara, tugas Anda bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktikkan nada suara kelima posisi kontrol dengan pasangan Anda, penghukum. Ada yang bisa mencontohkan nada suara kalau kita sebagai penghukum? Coba Pak Mas, kalau Pak Mas galak marah dengan anak-anak, bagaimana kata-katanya? Woi, marahnya Pakai mic lagi terus biasanya. Coba Pak Mas. Di kelas apa di lapangan boleh. di kelas orang besarnya itu. semangat dikit bergerak. Semangat dikit bergerak tuh. Sambil pakai peripitan, prit gitu kan. Nggak usah pakai mic lagi, suara besar. Iya. Kalau
kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah? Kira-kira kata-katanya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira apa bentuk kata-katanya? Apa yang pakai training? Ngapain tidak pakai training? Kau lagi dulu udah kan? Jadi pakai training. Kau lagi, balik diam. Nggak usah sekolah, bubar ya. Oke, kalau sebagai teman, ngapain terlambat? Kalau manajer, apa yang terjadi di rumah sehingga kamu terlambat, gitu kan? Apa yang bisa kamu perbaiki ke depannya supaya tidak terlambat? Gitu. Mas. Oke. Apa yang sedang kamu kerjakan? Ketika merubah nada suara, itu akan mengubah posisi kontrol. Nah, yang ini yang kata saya tadi, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dikembalikan ke kelompok asalnya. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran apa? Pelanggaran keyakinan yang sudah kita buat tadi. Misalnya kita mengajar, kita membuat keyakinan kelas saling menghormati. Lalu anak menyobek buku temannya. Kita panggil, lalu kita tanya, apa keyakinan kelas yang kamu langgar dari tindakan kamu? Maka anak akan berpikir, oh iya, saya melanggar keyakinan kelas berupa saling menghormati. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan? Kalau anaknya terbuka akan menjawab, untuk memperbaiki hubungan dengan teman karena menyobek buku temannya, saya akan mengganti dengan buku baru, atau saya akan mengganti sampul yang baru. Nah, ini teorinya Bapak Ibu, kita berusaha ke sini walaupun pelaksanaannya sulit karena karakter anak kita itu tidak terbuka. Beberapa kali saya panggil, ditanya diam. Ngapain kau gawe kayak itu? Diam, baik. Nah, itu yang sulit, tapi kita berusaha untuk melakukan ini. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bukan dia akan menjadi nilai positif karena orang lain, tetapi keyakinan berasal dari dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga buat salah. Kita masih bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Mungkin ini contoh dialog percakapan dengan anak yang melakukan kesalahan. Berikutnya, bagian dari segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Guru berkata,
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Jadi kita menanyakan kenapa kamu menyobek buku temanmu, dia akan menceritakan alasan-alasannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Mungkin itu sudah terjadi, kamu nyobek buku teman, tapi kamu harus melakukan sesuatu yang baru untuk memperbaiki hubungan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus menyobek tadi buku temannya? Ini kalau anaknya terbuka, insya Allah segitiga restitusi bisa terlaksana. Nah, anak melakukan pelanggaran, melanggar kesepakatan kelas, itu ada dasarnya. 4 dasar kebutuhan pokok manusia: cinta, kasih, rasa memiliki dan dimiliki, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan. 5 dasar inilah yang kadang dilakukan anak yang melanggar keyakinan kelas. Cinta kasih, menyentuh butuh, dia tuh minta alam, ngenobo, minta perhatian. Sebenarnya tidak ada masalah di kelas, tapi karena minta perhatian. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, penguasaan, nak menguasai kelas. Sering ada kalau tugas salah, pokoknya tip kawan dia ambil, kawan butuh tak butuh dia ambil tip untal-untal lah dari ujung ke ujung. Penguasaan, kebebasan, tidak mau terkekang. Kesenangan, ada yang iseng loh, yang melakukan pelanggaran karena iseng. Kawannya lewat, kakinya dijolorkan, nyampak hanya untuk kesenangan. Iya, jahil. Nah, bertahan hidup ini yang jarang ya untuk bertahan hidup. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ketika anak melanggar, yang kita lakukan adalah menanyakan ke anak, apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita. Anak diminta mengingat kembali keyakinan kelas. Oh, saya nyobek buku teman saya, berarti ada keyakinan yang saya langgar. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa yang kita inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu dialog ketika anak kita panggil untuk melakukan kegiatan restitusi. Ini contoh kata-kata yang kita gunakan ke anak, dialog-dialog yang ke anak untuk memperbaiki kesalahannya. Ini buat sebagai manajer ya, lebih cocok ke sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu, segitiga restitusi tadi merupakan materi terakhir. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami silakan sehubungan dengan pembentukan budaya positif di sekolah. Jadi bagaimana menciptakan sesuatu yang baik, tetapi bukan karena ada hukuman, bukan ada reward, tetapi dari anak itu sendiri. Kira-kira? Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan Bu Arista. Saya kayak gini ya Bu, kami nggak punya ini untuk makan kan nggak bisa kayak kita menyikapi anak-anak yang seperti itu. Bentuk pelanggarannya kalau boleh tahu? Tidak pakai baju seragam. Oh gitu, tidak menggunakan baju seragam. Jadi ketika anak dipanggil, mana baju seragammu? Tidak ada Bu, tidak punya. Jangankan untuk
sekolah untuk seragam makan bae sare, Bu. Ya. Kita bisa kembali ke keyakinan kelas kita. Sebelum kita belajar di dalam kelas, kita membuat keyakinan. Salah satu bentuk keyakinannya adalah menggunakan seragam. Ketika ada anak yang melakukannya, kita panggil, kira-kira apa yang kamu lakukan, itu apa yang menyalahi kesepakatan kelas? Saya yakin, lali Bu Zuwe. Kalau seperti itu, berarti kita harus membuat dalam bentuk tertulis. Jadi kesepakatan kelas tadi, kita buat dalam bentuk poster, ditandatangani oleh anak. Seluruh peserta yang di kelas, saya yakin sebenarnya mereka punya seragam karena di awal masuk pasti punya seragam. Kalau seragam itu permasalahannya kecuali tidak membawa pianika misalnya, tapi kalau seragam kita lihat dulu latar belakangnya. Kalau dia menjawab jangankan nak seragam Bu, makan besare, tetapi syarat awal masuk sekolah pasti wajib menggunakan seragam. Maka mengantisipasi anak tersebut, kita ambilkan keyakinan kelas tadi. Ini kan sudah kita sepakati keyakinan kelas kita bahwa sekolah harus menggunakan seragam. Ada tanda tangan bukan di situ? Itu untuk meyakinkannya. Kalau menggunakan seragam pasti insya Allah hanya alasan saja, Mbak Risa ya. Kalau yang lain yang memang harus dibeli, mungkin itu bisa menjadi alasan. Tetapi untuk mengatasinya, ketika kita melakukan biasanya yang prakarya misalnya kan banyak beli. Sebelum kita melakukannya pasti Bu Desti buat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira kalau kita prakteknya buat keripik singkong, bisa tidak dikerjakan? Biayanya bisa tidak di-cover oleh kamu? Kalau mereka jawab bisa, berarti keyakinan kelas, peraturan kelasnya menyepakati bahwa akan membuat PKWU keripik ubi. Ketika ada yang tidak buat, Bu Desti bisa mengembalikan keyakinan kelas tadi. Kan kita sudah sepakat kemarin. Tidak ada yang membantah bahwa bisa membuat keripik ubi. Jadi tidak ada alasan udah pakai duit Bu beli ubinya misalnya. Nah, untuk mengantisipasinya jangan lisan saja, tapi kontrak keyakinan kelas tadi kita catat. Itu mungkin Bu Arista ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam ada satu kondisi mungkin ya kita harus lebih bagaimana maksudnya beda. Di satu sisi kita ingin kita jadi manajer atau minimal jadi teman dekat kondisi anak sudah kita coba seperti itu. Tapi ada kondisi lain mungkin ada satu anak yang mungkin kadang dia tidak bisa begitu tapi dia jangan dia mau kadang-kadang kita dilihat dia sudah pulang. Apalagi tugas masuk pasiennya misalnya kita sempat tugas sedang nah gimana tidak ada diskusinya atau pengaruhnya. Benar. Terima kasih Bu Sophia, luar biasa. Ini aspirasi seluruh teman-teman. Saya pernah diskusi dengan Bapak. Kita nanti masalah pengetahuan yang harus kita benahi di awal adalah karakter anak. Saya dari desa setempat yang mengerti karakter anak. Dalam arti karakter anak itu yang karakter di sini. Salah satu karakter yang paling membudaya yang harus kita ubah. Anak itu tidak mau tampil beda walaupun itu benar. Dia tahu sampah itu tidak boleh ada di jalan, tapi dia tidak mau ngambil karena dia malu dilihati kawan. Itu karakter di sini, Bu. Nah, kata Ibu tadi bagaimana mengubah, menghukum jadi naik menjadi pembuat rasa bersalah.
naik jadi teman, naik jadi pemantau, dan terakhir yang luar biasa jadi manajer. Ketika di rapat kemarin, saya menyampaikan memang agak sulit merubah penghukum menjadi manajer. Kita tetap harus ada punishment-nya di awal. Ibu Yuni sudah menyiapkan kredit poinnya, Bu Yuni ya. Nah, itu punishment untuk anak. Tetap harus ada hukuman di awal. Hukuman di awal dalam artian ada batasan. Kalau kamu melanggar ini, poinnya sekian. Melanggar ini, poinnya sekian di awal. Walaupun secara teori tidak boleh. Tapi kita melihat kondisi sekolah dulu. Kalau langsung kita naik jadi manajer, kalau kacau. Ada anak yang melanggar, apa yang bisa ibu bantu untuk kamu? Misalnya. Makanya 5 posisi kontrol tadi diurut. Pemberi hukuman di awal, manajer di akhir. Jadi bukan berarti tidak boleh benar-benar hukuman, tapi untuk di awal bisa kita lakukan kita sebagai penghukum. Kita buat aturan yang poin-poin tadi. Ketika semua sudah melaksanakan, sudah tahu dengan aturan, hafal dalam artian oh masuk jam sekian, tidak boleh pakai sepatu putih dan lain-lain, baru akan meningkat menjadi teman. Jika seluruh anggota warga sekolah mengerti dengan aturan yang sudah dibuat. Setelah tahu, jadi budaya, ada rasa malu sendiri. Oh, sepatu buka lain dewek, putih dewek. Mereka itu melanggar karena ada kawan. Si kok pakai sepatu, yang lain bilu mulai sepatu putih. Ada yang baju dikeluar, oke? Si kok yang lain bilu. Cak saling ajaan, cak penyakit menular. Ya, jadi ketika di awal mungkin diterapkan kita bisanya sebagai penghukum, kita coba dulu. Nanti ketika anak sudah terbiasa dengan aturan, hukuman itu pelan-pelan kita tinggalkan. Sudah terbiasa, sudah terbudaya, baru akan naik menjadi teman. Baru yang terakhir tadi yang paling luar biasa jadi manajer. Ini tugas berat bagi kita Bapak Ibu. Ya, tugas kita semua karena judulnya adalah budaya positif. Budaya itu kebiasaan. Tidak bisa satu guru, tapi semua kita bersama-sama. Jadi kalau ada siswa yang bajunya dikeluarkan, satu guru mulai dari depan. Nah, kenapa bajunya dikeluarkan? Lewat dia masuk lagi, ketemu lagi. Kenapa bajunya dikeluarkan? 10 kali ketemu guru melakukan hal yang sama. Kalau lame-lame nempel lah kalau di otaknya. Ya, itu mungkin Bu Sofia pendapat dari kami. Ya, kita berusaha bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita, walaupun awalnya kita posisinya sebagai penghukum, tapi akan berusaha naik sebagai teman, pemantau. Mudah-mudahan semuanya bisa sebagai manajer. Cukup dengan menanyakan apa permasalahannya sehingga kamu melakukan pelanggaran. Gitu. Luar biasa kalau sampai posisi seperti itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Tarno mau menambahkan atau langsung masuk rapat? Langsung aja lah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Luar biasa respon dari Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berkenan di hati Bapak Ibu. Jika ada kesempatan seperti ini lagi, mohon izinnya lagi Bapak Ibu ya untuk memberikan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua. Udah berani ngomong lagi loh.
Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Allahumma zakirna minhum ma nasirna, wa alimna minhum ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membaca siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadi Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 3 Tahun Dada, yang terhormat Bapak Ibu kembali
di lapangan SMA Negeri 3 dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula selawat teriring salam semoga tetap tercurah buat junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia dari dahulu hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan tema sesuai dengan bulan nikah Rabiul Awal. Saya akan membawakan tema yang berjudul Maulid Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu arti maulid itu suwe? Tahu betul? Jangan baca nyebut apa maulid Nabi tiap tahun. Tahu itu arti suwe? Nah, siapa yang tahu? Angkat tangan. Dapat hadiah dari Ibu Sofia. Tak tahu suwe. Nilai besar hadiah itu. Kayaknya duit kamu nak duit boy. Dikit-dikit hadiah nak duit. Maulid Nabi, berbicara dengan Maulid Nabi yaitu waktu bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak